Kita beralih ke informasi lainnya yuk. Usaha mikro kecil dan menengah semakin menunjukkan taringnya di kancah global. Tahun ini PT Pertamina Persero menghadirkan 45 UMKM binaannya pada ajang pameran dagang terbesar di Indonesia, Trade Expo Indonesia atau TEI 2025. Dukungan konsisten Pertamina kepada UMKM lokal untuk melebarkan pasarnya ke luar negeri merupakan bagian dari kontribusi Pertamina dalam mendukung program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Puluhan UMKM binaan Pertamina ini berhasil dari berbagai daerah di Indonesia yang memukau industri dan mewakili industri fashion, makanan, dan minuman kria hingga peralatan rumah tangga. PT Pertamina Persero secara konsisten mendukung sektor usaha mikro kecil dan menengah dengan melakukan pendampingan dan pembinaan. Khusus untuk Trade Expo Indonesia atau TEI 2025, UMKM binaan PT Pertamina Persero telah menjalani proses kurasi sejak April 2025. Dengan beberapa lapis proses seleksi seperti kualitas produk, kapasitas produk, konsistensi, legalitas usaha, kemampuan ekspor hingga kesiapan branding dan digital marketing. Selain kurasi, Pertamina juga memberikan pendampingan secara intensif melalui coaching klinik, pelatihan pengemasan merek atau branding, pengemasan produk atau packaging, dan penceritaan produk atau storytelling. Pelatihan ini terangkum dalam program pembinaan UMKM Pertamina atau UMK Academy. PT Pertamina Persero percaya pada setiap UMKM Indonesia memiliki potensi untuk mengglobal. Maka Pertamina bersama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Ekspor Jasa Perdagangan atau PPEJP, Kementerian Perdagangan menyelenggarakan pelatihan ekspor. Hasilnya banyak UMKM binaan Pertamina yang bisa melakukan ekspor, bahkan nilainya hingga mencapai puluhan ribu dolar Amerika Serikat. Salah satunya adalah CEO Muria Batik Kudus, Yuli Astuti. Perempuan yang memulai bisnisnya sejak tahun 2005 ini memiliki visi untuk mengangkat kembali batik Kudus yang telah lama punah. Melalui batik, ia bercerita tentang tradisi leluhurnya sembari memberdayakan masyarakat, anak muda hingga penyandang disabilitas dengan memberikan ruang bekerja. Pendampingan untuk pendidikan ekspor dan juga untuk buyer-buyer seperti di daerah-daerah di negara tujuan itu kita pelajari segmentasi pasarnya. Seperti kayak misalkan di Brunei saya udah pameran dan juga mencoba segmentasi pasar di sana juga harus menyesuaikan karakter di sana, misalkan nggak boleh ada hewan atau makhluk hidup lainnya. Jadi itu kesempatan itu dari Pertamina sering memfasilitasi kami untuk pameran baik skala nasional maupun internasional, dan juga alhamdulillah kemarin juga kami dapat penghargaan dari Pertamina sebagai agregator di pemberdayaan inklusif karena kami juga mengangkat anak-anak berkebutuhan khusus untuk kita didik dan juga diterima bekerja di tempat Muria Batik. Selain itu, contoh sukses lainnya adalah Agrobina Fiber, sebuah UMKM asal Kebumen yang memanfaatkan pelepah pisang, rotan, dan eceng gondok untuk membuat produk-produk rumah tangga. Meskipun banyak produknya yang berasal dari bahan baku limbah organik, nyatanya produk Agrobina Fiber sukses di pasar Amerika dan Eropa. Seperti Yuli, co-founder Agrobina Fiber, Novita Hermawan pun mengawali perjalanan ekspor bisnisnya lewat pembinaan dari Pertamina. Menurut Novita, label UMKM binaan Pertamina menjadi tiket awal untuk mendapatkan kepercayaan buyer dari luar negeri. Novita sudah aktif mengekspor produknya sejak 3 tahun lalu dan kini produknya telah berkeliling dunia. Ekspor diawali dari tahun 2023 sebenarnya. 3 tahun, tapi masih LCL pada saat itu. LCL itu less container loading, jadi masih yang gabung-gabungan. Kita sudah memasarkan ke Dubai, Chile, ke Argentina, dan terakhir ke Amerika kemarin. Nilai ekspor kemarin itu sekitar 57.200. Itu dalam pengiriman pertama, insya Allah karena kita sudah develop produk baru, mudah-mudahan selanjutnya bisa reguler di setiap tahunnya, angkanya itu bisa di atas 100.000 lebih. Dolar Amerika, betul. Dengan adanya pembinaan UMKM oleh Pertamina, menjadi wujud asta cita pemerintahan Prabowo Gibran, yang mana poin ketiganya menyebut peningkatan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri relatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
Kemenko Perekonomian sendiri menyebutkan bahwa UMKM Indonesia berkontribusi sebanyak lebih dari 60% produk domestik bruto atau PDB nasional dan berkontribusi ekspor hingga 15,7% dari total ekspor. Pemerintah memiliki target pertumbuhan ekspor hingga 9% dalam 5 tahun mendatang. Rama Sukarta, Hidayat Syarif, Berita 1, Jakarta.